Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, pagi ini kita kembali bersama-sama akan menggumuli bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Efesus pasalnya yang ke-5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 22 atau ayat yang 6, Ibu Bapak sekalian ayat 23 atau ayatnya yang ganjil, sedemikian seterusnya sampai selesai. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan jomblang tanpa cacat atau buruk atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimana juga kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Pada minggu ini kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan dengan tema tadi yang kita baca sesuai dengan apa yang disampaikan LAI. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, judul berikutnya. Tetapi judul khotbah saya pada pagi ini adalah Foundation of Family Life, dasar kehidupan keluarga. Apa dasar dari kehidupan keluarga? Bahkan kalau kita mau tambah lagi, dalam kehidupan keluarga Kristen. Nah, Alkitab memberikan jawabnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ibu Bapak jangan fokus ke foto saya di sini. Apa dasar dari kehidupan keluarga Kristen? Di dalam Rut pasalnya yang keempat ayat 14, atau kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 4, bagaimana di situ mengisahkan tentang Boas yang mengambil Rut, atau Alkitab menggunakan kata menebus Rut dari tangan keluarga-keluarga yang berhak menebus Rut. Sehingga gambaran kisah Rut ini menjadi gambaran bagaimana kisah penebusan Kristus terhadap umat Allah tentunya.
pada keturunan Yesus Kristus itu sendiri. Dan ini menjadi gambaran yang begitu nyata, begitu indah, bagaimana Kristus yang adalah Allah itu turun sebagai manusia dan lalu menebus kita manusia yang telah melakukan dosa. Kristus juga menjadi dasar di dalam kehidupan keluarga Kristen. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam pasal 5 ayatnya yang ke-21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam Alkitab yang terbuka dikatakan, tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lainnya. Efesus pasal 5 ayat 21 mau menunjukkan kepada kita ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satunya ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia yang tunduk seorang kepada yang lain, atau dalam artian dia menghormati satu dengan yang lain. Dan gambaran ini lalu dilanjutkan oleh Paulus di dalam ayat 22 sampai 33. Dalam ayat 22 sampai 33, Paulus mau mengajak kita untuk belajar bagaimana hubungan suami dan istri, antara suami dan istri. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 6 ayat 1 sampai 4, berbicara bagaimana hubungan antara bapak dan anak. Kemudian di pasal 6 ayat 5 sampai 9, bagaimana dia berbicara tentang hubungan antara tuan dan hamba. Tetapi kita mau melihat pada poin yang pertama, hubungan antara suami dan juga hubungan antara dengan istri terkasih. Nah, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-22. Yang pertama-tama untuk istri dulu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Di dalam ayat 22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Mengapa diperintahkan oleh Alkitab bahwa istri harus tunduk kepada suami? Tentu ada banyak macam alasan, tetapi Alkitab mencatat bahwa di dalam penciptaan Adam diciptakan terlebih dahulu daripada Hawa. Kemudian Hawa diciptakan sebagai penolong. Di dalam Kisah Para Rasul, Kejadian 2 ayat 18. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Kejadian pasal 2 ayat 21 dan ayat 22. Jadi mengapa istri harus tunduk kepada suami? Yang pertama adalah alasan karena Adam diciptakan terlebih dahulu. Ya, tidak boleh protes karena kita menyampaikan demikian ya, Ibu Bapak, bahwa Adamlah yang diciptakan terlebih dahulu. Baru kemudian Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam. Kemudian mengapa istri harus tunduk kepada suami? Karena di sini mau menggambarkan hubungan suami istri seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Di dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi gambaran mengapa istri harus tunduk kepada suami, karena seperti Kristus, hubungan Kristus dan jemaat, sedemikian juga hubungan suami dan istri digambarkan demikian. Kemudian mengapa istri harus tunduk kepada suami supaya teratur? Ya memang semua manusia diciptakan sama ya, setingkat, tidak ada yang di bawah atau ada yang di atas, tidak ada.
Tidak ada karena dia perempuan lalu dia di bawah, tidak. Tetapi selalu kita menyampaikan secara gender itu sama antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan semua manusia memang sudah setingkat di hadapan Allah, tetapi supaya teratur harus ada kepalanya. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35 disampaikan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Juga di dalam Galatia 3 ayat 28 dan 29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi memang kita semua sejajar, tetapi harus dipilih bahwa ada kepala supaya teratur. Sehingga diperintahkanlah, hai istri, tunduklah kepada suami. Ya, istri-istri, dengarkanlah firman Tuhan. Nah, ini masih untuk istri ya. Nanti ada untuk suami. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Allah menetapkan suami sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga, walaupun di dalam terjemahan aslinya itu dikatakan rendahkanlah dirimu, yang seharusnya di dalam terjemahan yang tadi saya baca di bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan tunduklah, karena dikatakan hipotasomenoi dari kata dasarnya teksis yang berarti tata tertib. Jadi jelas bahwa istri tunduk kepada suami itu berbicara supaya ada keteraturan, supaya teratur. Bagaimana? Bayangkan saja ya kalau istri tidak tunduk atau hormat kepada suami. Wah, dalam rumah tangga bisa kacau, bisa berantakan, bisa hancur. Oleh karena apa? Suami ngomong A, istri buat B. Ya. Suami ngomong C, istri buat A. Atau tidak mau mendengarkan. Mau ngomong sampai berapa lama, banyak pun terserah. Aku buat punyaku sendiri. Padahal tentu maksudnya suami baik dan benar. Supaya apa? Supaya ada keteraturan, supaya ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Sehingga memang benar-benar harus ada kepala yang memimpin keluarga tersebut. Gereja kan punya kepala yang tertinggi adalah Yesus Kristus itu sebagai kepala gereja. Kemudian ada kita semua di bawahnya adalah jemaat. Supaya apa? Supaya teratur, supaya tertib, supaya disiplin. Nah, kemudian kita di jemaat di dalam gereja juga ada pimpinan tertinggi sinode. Supaya apa? Supaya tertib berjalannya organisasi. Kemudian di dalam jemaat lokal ada gembala. Supaya apa? Supaya tertib semuanya bisa berjalan dengan baik dan teratur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, demikian halnya yang diperintahkan oleh firman bahwa istri harus tunduk kepada suami. Tetapi sifat tunduk di sini tidak wajib. Sifat tunduk di sini tidak wajib. Karena apa? Selama suami hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup taat dan menuruti firman-Nya. Jika suami hidup bertentangan dengan firman Tuhan, maka gambarnya ini istri pegang suami seperti itu ya. Nah, itu hanya contoh ya, contoh. Bagaimana bisa tunduk seorang istri kepada suami jika suami memerintahkan hal yang tidak benar? Hai istri, tolong curi singkong tetangga itu ya. Tentu istri tidak boleh taat. Oh, karena firman Tuhan aku harus tunduk, dia tidak taat. Disuruh mencuri, ya mencuri. Disuruh oleh suami, karena saya harus tunduk kepada suami. Tidak begitu pengertiannya. Selama suami hidup di dalam takut Tuhan, hidup seturut dengan firman Tuhan, maka istri wajib
dan menyampaikan, atau dalam kata kasarnya melawan. Istri melawan dengan suami. Karena apa? Suami memerintahkan hal yang tidak benar, memerintahkan hal yang tidak patut. Jadi di dalam ayat 22 dan ayat 24 dikatakan kata-kata seperti Tuhan, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, atau dalam segala sesuatu kelihatannya memutlakkan ketundukan istri kepada suami. Kelihatannya ya, seperti kepada Tuhan, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, atau dalam segala sesuatu. Padahal sebenarnya tidak. Penafsirannya tidaklah demikian. Karena kalau demikian maka akan bertentangan dengan bagian-bagian firman Tuhan lainnya, sehingga bisa berbenturan. Padahal Alkitab ini firman Tuhan kan harus kita harmoniskan. Kita tidak bisa membenturkannya. Jadi harus kita ingat, harus diingat baik-baik bahwa otoritas suami itu datangnya daripada Tuhan. Otoritas suami itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga kalau suamimu, suami bapak, ibu-ibu bertentangan dengan firman Tuhan, istri harus tetap tunduk kepada Tuhan, tetapi bukan kepada suami. Coba bandingkan, kita baca Kisah pasal 5 ayat 29. Satu orang baca buat saya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-29. Silakan yang sudah mendapatkannya. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan, memang suami dalam cara hidupnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena otoritas suami itu datangnya dari Tuhan, istri harus tetap tunduk kepada Tuhan. Jangan sampai ya suami buat kita kecewa, istri-istri kecewa, lalu akhirnya sudah tidak tunduk kepada suami, tetapi juga kemudian tidak tunduk kepada Tuhan. Itu tidak benar. Jadi ibu bapak harus benar-benar melakukan firman Tuhan seperti yang diperintahkan, bahwa istri tunduk kepada suami karena otoritas itu diberikan oleh Tuhan kepada suami. Agar apa? Agar suami bisa memimpin istri, memimpin pada jalan-jalan kebenaran, memimpin pada kehidupan yang benar dan kehidupan yang kudus. Kemudian kata-kata seperti kepada Tuhan dan tunduk kepada Kristus berarti bahwa bahwa tunduknya istri kepada suami merupakan bagian dari tunduknya istri kepada Tuhan. Jadi seperti kepada Tuhan dan tunduk kepada Kristus. Jadi saya katakan bahwa otoritas suami itu datangnya daripada Tuhan. Jadi ketika kita tunduk kepada suami, maka sama halnya juga kita tunduk kepada Tuhan. Tetapi masih dalam catatan yang tadi saya katakan bahwa jika suami hidup benar, hidup seturut dengan firman, maka kita harus tunduk kepada suami. Jika tidak, maka kita harus tetap tunduk kepada Tuhan, tetapi kepada suami kita harus berani mengingatkan, berani menyampaikan, berani dalam tanda kutip berani melawan, karena apa yang dia perintahkan, apa yang dia suruh itu tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian di dalam ayat 24 dikatakan kata-kata dalam segala sesuatu, berarti dalam segi atau bidang kehidupan. Tetapi semua ini diberi syarat selama suami tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Jadi istri punya hak untuk juga menegur dan mengingatkan. Punya hak untuk memberikan argumen atau melawan apa yang dia perintahkan jika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi selama dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka istri wajib tunduk kepada suami. Karena ketundukan istri kepada suami seperti ketundukan kita kepada Tuhan atau hormat kita kepada Tuhan. Tunduk dengan hormat. Mengapa perintah kita katakan istri harus tunduk kepada suami? Tidak hanya asal tunduk-tunduk saja ya, tetapi harus tunduk dengan hormat. Bukan tunduk dengan terpaksa, tidak. Oh, karena dia suami saya harus tunduk. Kalau bukan ya, saya melawan. Tetapi tunduk harus dengan hormat, tidak dengan terpaksa atau tidak dengan ada maunya baru kita tunduk terhadap suami. Kemudian tunduk dengan hati yang jengkel, bersungut-sungut, atau dengan hati yang marah. Tidak boleh. Kita juga tidak boleh tunduk dengan hal-hal yang itu membawa atau membuat atau mencari kepentingan kita sendiri. Tetapi tunduknya jelas bahwa tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan atau tunduk dengan hormat. Benar-benar istri menjalankan fungsinya bahwa dia adalah istri yang takut akan Tuhan sehingga dia tunduk dan menghormati suaminya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, selanjutnya untuk suami dikatakan di dalam ayatnya yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu. Ya, tadi ketika saya bilang hai istri tunduklah kepada suami, mungkin dalam hati istri-istrinya tunduk, nggak pernah berdoa, nggak pernah saat teduh, nggak pernah melakukan ini dan itu, atau nggak pernah ngajak saya ke gereja kok. Saya suaminya dalam istri dalam hati, iya ya, aku karena firman Tuhan ini, aku ini selalu tidak tunduk pada suamiku. Aku suka melawan, aku suka tidak mau dengar-dengaran. Nah, sekarang untuk suami, hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, tunduklah kepada suami. Menarik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika dikatakan hai istri, tunduklah kepada suamimu, firman Tuhan tidak mengambil untung dari hal ini ya. Jadi ketika diperintahkan untuk istri tunduk kepada suami, Alkitab tidak memerintahkan kepada suami untuk menjadi bos atas istri, menjadi tuan atas istri, atau memerintah istri sesukanya. Tidak. Jadi ketika firman Tuhan bilang hai istri tunduklah kepada suami, maka dibalas dengan hai suami, kasihilah istrimu. Atau tidak, hai suami jadilah bos atas istrimu. Tidak demikian. Firman Tuhan begitu menarik, dan firman Tuhan sangat-sangat luar biasa adil untuk boleh mengajarkan baik istri maupun juga suami. Jadi tidak diperintahkan supaya suami jadi bos, tidak. Tetapi suami harus mengasihi istri. Kasih suami kepada istri harus seperti kasih Kristus kepada jemaat. Karena apa? Karena kasih Kristus kepada jemaat adalah kasih yang rela berkorban. Suami harus mau berkorban demi istri. Kasih Kristus kepada jemaat adalah kasih yang menyucikan. Jadi selain gambaran Kristus berkorban demi jemaat, sedemikian juga suami
memberikan kasihnya kepada istri dengan kasih yang rela berkorban demi istri. Segala sesuatu kita harus benar-benar memenuhi kebutuhan istri. Tidak untuk foya-foya tentunya ya. Tentu ada di dalam standar-standar yang benar, standar-standar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga suami berani merelakan segala sesuatu demi kasihnya kepada istrinya. Sedemikian juga kasih suami kepada istri, sama halnya kasih Kristus kepada jemaat yang menyucikan. Karena Kristus memberikan dirinya berkorban di atas kayu salib untuk menguduskan, untuk menyelamatkan jemaatnya. Sedemikian juga dengan kita. Suami-suami menjadi kepala yang akan membawa istri, anak-anak untuk dikuduskan dan disucikan. Di situ dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Setelah Kristus memberikan dirinya untuk jemaat atau untuk umat atau untuk gereja, agar ia dapat menguduskan umatnya atau jemaatnya, setelah ia memurnikannya dengan mencuci tentu dengan air. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, jadi karena Kristus mengasihi jemaat, jadi karena suami harus mengasihi istri yang menjadi gambaran kasih Kristus kepada jemaat. Jadi dasar dalam rumah tangga Kristen, dasar dalam kehidupan suami dan istri adalah kasih Kristus yang diberikan kepada umatnya. Kasih Kristus yang diberikan kepada baik suami ataupun istri. Kasih Kristus kepada jemaat ini dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, Kristus memberikan pemurnian atau pembersihan. Tadi yang saya katakan di dalam ayat 26 dikatakan dia memberikan air dan firman. Air menunjukkan, air menandakan baptisan atau pembersihan. Tetapi supaya tidak diartikan melenceng ya. Oh, kalau air berarti aku cukup mandi, bersihkan diri, dosa-dosaku sudah dihapuskan. Tidak demikian, supaya tidak diartikan keliru tentang air atau yang menggambarkan sebagai baptisan, maka Rasul Paulus menambahkannya dengan firman Tuhan. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang membaca Alkitab, orang yang mendengarkan tentang kebenaran-kebenaran Injil, lalu dia menjadi percaya, dan setelah dia menjadi percaya, sebagai tanda dia bertobat, maka dia dibaptis, dibersihkan dari segala dosa dan pelanggaran. Oleh karena apa? Oleh karena percayanya kepada Kristus. Nah, bagaimana Paulus menyinggungnya firman? Dia tidak menyinggung langsung kepada Kristus itu sendiri. Jelas sekali bahwa pada saat Paulus melayani, Kristus sudah naik ke surga. Yang dipegang umat adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu sendiri. Sampai saat ini pun juga, jikalau kita mau mengenal Kristus secara pribadi, kita mau mengenal Kristus dengan baik, maka rajinlah kita memberikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena dengan kita membaca firman Tuhan, kita kemudian merenungkannya di dalam saat teduh kita, firman Tuhan akan berbicara tentang Kristus, karya-karya Kristus, pengorbanan Kristus, yang itu membuat kita menjadi kemudian percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Paulus tidak menulisnya air dan Kristus, tapi dia menulisnya air dan firman. Karena dengan membaca firman, maka Bapak, Ibu, dan saya dapat mengenal
mengenal Kristus, dapat mengetahui karya-karya Kristus sepanjang apa yang Dia lakukan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, ada pengudusan yang sudah dilakukan oleh Kristus. Yang pertama pembersihan, kemudian dilanjutkan dengan pengudusan. Pengudusan di sini harus dilakukan dengan berkesinambungan atau dikatakan progresif, berlangsung setiap waktu, berlangsung seumur hidup. Yang namanya pengudusan tidak berhenti ketika Bapak Ibu dan saya dibaptis, atau ketika Bapak Ibu dan saya percaya dan menerima Kristus. Tetapi yang namanya pengudusan itu terus berjalan, terus berkelanjutan sampai Tuhan panggil kita untuk kedua kalinya. Jelas ayat 27 tidak berbicara pada masa kini, tetapi berbicara pada masa yang akan datang. Dikatakan di dalam ayat 27, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Menempatkan jemaat di hadapan dirinya itu tentu tidak berbicara pada masa sekarang ini, tetapi nanti pada masa kekekalan ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Maksud dari pengudusan yang berlangsung secara bertahap dan terus menerus sampai kepada kita berhadap Tuhan adalah ketika kita di dalam kehidupan kita bersama-sama, baik secara keluarga, baik secara berjemaat, di masyarakat. Bapak Ibu dan saya tidak lepas dari dosa. Nah, ketika kita melakukan dosa, fungsi dari pengudusan ini berjalan. Ketika kita datang mengaku dosa kita, maka Dia akan menguduskan kita. Jikalau kita bebal, kita tidak mau mengaku dosa kita, maka sebenarnya kita tidak mengalami pengudusan dari hari ke hari yang berlangsung seumur hidup kita. Jadi tidak ada yang bilang setelah saya dibaptis nanti saya tidak melakukan dosa, tidak. Setelah saya percaya Tuhan, saya menjadi manusia yang kudus dan suci seperti Tuhan Yesus Kristus, tidak. Natur manusia adalah natur yang berdosa. Setelah baca firman, setelah keluar dari gereja ini, juga kita masih bisa melakukan dosa. Atau ketika kita duduk saat ini pun kita sedang melakukan dosa. Fungsi pengudusan itu berjalan dan terus-menerus harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dilakukan oleh Kristus. Maka jelaslah bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup orang percaya. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami dan istri, dasar hidup dari keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Kristus. Kasih yang menyucikan, suami harus mengasihi istri dengan kasih yang menyucikan. Artinya ia harus selalu berusaha untuk menyucikan hidup istrinya. Sehingga itulah dikatakan kita sebagai kepala, ya, kepala keluarga. Kita punya kewajiban ngajak istri, ngajak anak-anak, ngajak mantu, ngajak cucu-cucu untuk datang kepada Tuhan. Suami punya kewajiban. Ketika istri melakukan hal yang salah, ketika anak melakukan hal yang salah, maka suami wajib untuk membawanya kepada Tuhan, mengingatkannya. Kita bisa ingat kisah Ayub, kisah Nuh. Bagaimana ketika anak-anaknya melakukan dosa, mereka yang memberikan persembahan. Sekiranya mungkin anak-anak itu sana melakukan dosa, maka dia sebagai papa memohon ampun kepada Tuhan. Tugas dan fungsi suami selain mengasihi istri, dia harus dapat membawa istri dan keluarga untuk semakin cinta Tuhan, semakin mengenal Tuhan, dan datang beribadah kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kasih suami kepada istri sama seperti tubuhnya sendiri. Di dalam ayat 28 dan sampai dengan ayatnya yang ke-30. Apa artinya kasih suami kepada istri sama seperti tubuhnya sendiri? Padahal di dalam ayat 25 sampai 27 sudah dikatakan bahwa suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Kok sekarang
di dalam ayatnya yang ke-28 sampai 30 dikatakan harus suami kasih suami kepada istri sama seperti dirinya sendiri atau mengasihi tubuhnya sendiri. Self-love, mengasihi tubuhnya sendiri. Karena dikatakan di dalam tulisannya John Stott ya, Paulus adalah orang yang realistis. Ia tahu bahwa kita tidak bisa mengerti kasih Kristus sepenuhnya. Karena itu dia menggunakan contoh self-love atau mengasihi diri sendiri yang jelas bisa dimengerti oleh semua orang atau oleh para laki-laki atau suami. Bagaimana kita dapat berkata kita mengasihi istri sedangkan diri kita sendiri aja kita tidak mengasihinya atau tidak menjaganya atau tidak merawatnya? Atau dengan kata lain, bagaimana kita mau mengasihi Tuhan jika dengan sesama saja kita tidak mengasihi? Yang pada disebutnya, bagaimana saya dapat mengasihi istri saya jika diri saya saja saya tidak kasih? Charles Hotgeld juga menyampaikan, bagian ini tak berarti bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, tidak. Tetapi suami harus mengasihi istrinya sebagai tubuhnya sendiri. Jadi Kristus mengasihi gereja karena gereja adalah tubuh Kristus itu sendiri. Suami harus mengasihi istri karena istri adalah tubuh suami sendiri. Sehingga saya mau ingatkan jika ada persoalan di dalam rumah tangga, hai suami, jangan menceritakan aib istrimu keliling desa atau dusun ini. Ketika kau menceritakan aib istrimu, sama saja kau lagi buka celana dan kau lagi telanjang. Sedemikian juga dengan istri, jangan keliling cerita aib suamimu. Ketika kau cerita aib suami, sama saja kau lagi buka bajumu dan kau lagi berjalan ke laki. Karena apa yang dialami istri itu juga yang dialami suami. Apa yang dialami suami itu juga yang dialami istri. Sehingga diperintahkan, suami kasihlah istrimu seperti kau mengasihi tubuhmu sendiri. Dan gambaran itu seperti Kristus mengasihi jemaat, karena jemaat adalah tubuh Kristus itu sendiri. Jadi jangan merasa hebat ketika kita dapat menceritakan kejelekan istri atau kejelekan suami. Walaupun mungkin kita mau sharing, akhirnya sharing kita menjurus kepada pelecehan dan penghinaan. Mungkin suamiku itu malasnya, ingatan terus gitu ya. Suamiku itu malasnya kalau disuruh datang gereja atau suruh baca Alkitab gak mau. Kita cerita jeleknya suami, kita tidak sadar kita lagi cerita jeleknya kita ini. Apalagi kita sampai keliling ya, keliling kita katakan sama saja kita lagi mencederai tubuh kita sendiri. Tetap berhati-hati, jaga kekudusan suami dan istri. Dan benar kita selalu ingatkan tentang mulut. Nah, ayat 31 ini adalah kutipannya. Jadi dikatakan sebab itu berhubungan dengan Efesus 5 ayat 31. Tak berhubungan dengan Efesus 5 ayat 30. Kata-kata itu juga adalah kutipan dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Ayat 31 tak boleh diartikan bahwa seorang laki-laki harus keluar rumah atau meninggalkan orang tuanya kalau ia menikah. Sedangkan seorang perempuan boleh tetap bersama orang tuanya kalau ia menikah. Di dalam ayat 31 dikatakan bahwa sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak boleh ditafsir bahwa laki-laki harus keluar rumah meninggalkan orang tua. Itu harus. Kemudian yang perempuan kemudian ditafsirkan seorang perempuan boleh tetap bersama orang tuanya karena yang Alkitab catat hanya laki-laki saja yang meninggalkan orang tuanya atau meninggalkan rumahnya. Perempuan tidak boleh, tidak begitu ya. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa hubungan atau kewajiban atau
suami istri harus lebih besar atau lebih diutamakan dari hubungan atau kewajiban kasih anak terhadap orang tua. Di sini tidak diajarkan kita tidak mengasihi orang tua, tidak ya, tetapi porsinya. Ketika saya dan istri sudah menikah, kami meninggalkan orang tua, apakah kami membenci orang tua? Tidak. Tetapi saya bertanggung jawab terhadap istri. Saya punya hubungan, saya punya kewajiban. Sehingga jangan mengorbankan istri karena orang tua. Orang tua pun selalu istri di sini susah tidak dilihat dan tidak dilihat. Atau kita lagi kekurangan di sini lalu kita karena kita mengasihi orang tua kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tidak begitu. Jadi bagaimana kita harus benar-benar bijaksana menempatkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak, dan hubungan suami dan istri harus benar-benar lebih diutamakan daripada hubungan dengan baik anak ataupun orang tua itu sendiri. Jadi tidak boleh diartikan suami boleh dan istri tidak boleh, tidak demikian ya. Tapi diartikannya harus bahwa hubungan itu jauh lebih besar dan suami harus mengutamakan istri. Sedemikian juga istri harus mengutamakan suaminya. Kemudian satu daging, berbicara satu daging tidak ada hubungan lain yang digambarkan seperti ini. Hubungan anak dengan orang tua tidak bicara satu daging. Hubungan suami dengan mertua tidak bicara satu daging. Hanya berbicara antara suami dan istri. Dan ini mau menunjukkan bahwa suami istri adalah hubungan khusus yang tidak bisa disamai dengan keluarga yang lain. Artinya apa? Kalau mempunyai anak, suami istri atau suami harus tetap dikasihi lebih daripada anaknya. Karena hubungan satu daging. Suami bukan berarti tidak boleh mengasihi anak, tidak boleh, bukan begitu ya artinya ya. Tetapi bagaimana opsi itu karena hubungan satu daging istri dan suami. Demikian juga dengan orang tua atau mertua. Sedemikian juga. Tapi kita harus benar-benar memperhatikan hubungan suami dan istri lebih daripada sekedar hubungan anak dan orang tua atau orang tua dengan anaknya sendiri. Keduanya menjadi satu daging, dikatakan keduanya bukan ketiganya atau keempatnya dan seterusnya. Tentu jelas bahwa kita mau mengajarkan kita monogami, tidak poligami. Jadi kalau satu saja, jangan cari lain, jangan cari yang dua. Oh, tulang rusuk saya kan baru sebelah kiri, yang sebelah kanan belum, tidak begitu ya. Oh itu enak orang Kristen itu di mana-mana pas ada orang, apalagi dihitung tulang rusuknya, siji, loro, telu, empat. Oh banyak ini kiri kanan, tidak begitu ya. Jadi kalau Alkitab bilang keduanya menjadi satu, berarti keduanya tidak bicara ketiganya, keempatnya tidak ya, hanya satu saja. Dan terakhir ayat 32 dan 33 menyampaikan dasar dalam ini dijadikan dasar gereja Roma Katolik ya, untuk mengajarkan pernikahan adalah suatu sakramen. Karena dalam bahasa Latin atau Vulgate-nya itu diartikan, rahasia ini diartikan sebagai sakramentum. Di dalam ayatnya yang kedua, rahasia itu besar. Tetapi ini sedikit keliru. Keliru mengapa? Karena alasannya kata Yunani dalam rahasia ini bukan sakramentum, karena dipakainya dalam Roma Katolik itu adalah bahasa Latin, tapi dalam bahasa Yunani adalah rahasianya adalah mysterion atau memang misteri. Nah, sakramen adalah sesuatu yang memang diharuskan, harus sakramen. Sehingga kalau di Katolik, mohon maaf ya, kalau di Katolik itu pernikahan itu adalah sakramen, harus. Tetapi di Kristen pernikahan bukan sakramen. Sakramen itu adalah baptisan dan perjamuan, dan yang itu harus dilakukan. Tapi di dalam kekristenan mempercayai bahwa pernikahan tidak harus. Tidak harus. Makanya yang sempurna yang pernah saya singgung di awal, bahwa yang sempurna bukan bicara tentang dia punya laki-laki, dia punya perempuan, suami istri dalam sempurna tidak. Bapak Ibu bisa pulang dan baca di 1 Korintus pasal 7. Pernikahan di dalam kekristenan tidak diharuskan. Kalau ada yang cerai mati, dia mau menikah lagi silakan. Kalau dia tidak tahan sendiri. Kalau dia bertahan silakan sendiri.
Ada juga yang tetap hidup sendiri sampai meninggal. Dia bisa bertahan secara sendiri. Kalau tidak, jangan. Nanti di situ Paulus cerita banyak bagaimana dirinya juga hidup sendiri dan dia mampu bertahan. Kalau engkau masih bisa seperti saya bertahan, silakan. Tapi kalau tidak bertahan, menikahlah. Jadi dalam kekristenan pernikahan bukan sakramen, sehingga tidak merupakan keharusan. Jadi kata misteri dalam ayat 20 menunjukkan pada hubungan Kristus dan jemaat, bukan pada pernikahan. Ayat 32 sampai 33, hubungan Kristus atau gereja, hubungan Kristus dan jemaat atau gereja adalah suatu misteri. Tetapi sekalipun dalam hubungan Kristus dan jemaat atau gerejanya, itu adalah hubungan yang tidak bisa dimengerti. Tetapi tetap ada analogi antara hubungan Kristus dan gereja atau jemaatnya dan hubungan suami dan istri. Dan karena itu, kasihilah istrimu dan hormatilah suamimu. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, kasih Kristus menjadi dasar dari kehidupan rumah tangga. Kasih Kristus menjadi dasar dari kehidupan suami dan istri. Jadi, kalau istri melawan, cepatlah ingat firman Tuhan. Istri tunduklah kepada suami. Kalau suami melakukan hal yang tidak benar, tidak sopan kepada istri, mencederai, melukai, ingat firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Kiranya pagi hari ini kita boleh diberkati oleh firman Tuhan dan kita boleh menjadi keluarga Kristen yang sungguh-sungguh dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami menyadari dan bersyukur bahwa dasar dari kehidupan Kristen kami adalah kasih Kristus. Dasar dari kehidupan keluarga kami adalah kasih Kristus. Dasar dari kehidupan suami dan istri adalah kasih Kristus. Karena kasih-Mu begitu nyata, begitu sempurna, dan Engkau telah membuktikannya dengan memberi hidup-Mu Tuhan bagi kami yang berdosa ini Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh termaterai di dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan kami, baik kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat dan bergereja. Tuhan menolong setiap keluarga Kristen, bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaat-Mu yang menggumuli buat suaminya, buat istrinya, buat anak-anaknya yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan dan doa mereka. Karena satu kerinduan mereka Tuhan, bahwa satu keluarga tetap memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Satu keluarga bersama-sama melayani Tuhan. Satu keluarga memiliki satu gembala, yaitu Engkau sebagai gembala keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Jawablah Tuhan, karena kami rindu baik orang tua, anak-anak kami, baik suami istri kami pun juga dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan tolonglah kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman yang disampaikan oleh namanya, bila kemudian dari dasar kita untuk kita hidup sebagai hamba Tuhan yang taat dan takut akan Tuhan, dan mengutamakan Tuhan dalam hidup berkeluarga, baik dari suami, istri maupun orang tua dan anak. Kita akan mengucapkan pengakuan yang rasuli, sidang jemaat Allah kami untuk lanjut berdiri.
Kita akan membacakan Pandangan Rasul menggunakan bahasa Jawa. Sahadat kaluas inggih punika kamaken pitados Rasul. Kawula dadosaken Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ingkang ating Gusti kawula ingkang kawulotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maria ingkang naga sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sirna lajeng kasarakaken tumedhat dhateng ing telon palingman ing pitakenipun malih saking atasipun tiyang pejah lajeng sumuka dhateng ing swarga binara wonten ing temenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa saking niku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan